Siswa dalam ekonomi berperan sebagai pendistribusian, terutama dalam ekonomi Islam. Siswa bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dasar pelaksanaan siswa tertara dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36 yang adanya berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanam orang-orang kafir itu dikumpulkan. Yang pertama, zakat. Zakat adalah ibadah wajib di bidang harta yang wajib ditunaikan oleh mereka yang memenuhi syarat dan disampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Zakat ini wajib ditunaikan oleh muzaki dan berhak diterima oleh mustahik. Zakat secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat atas jiwa yang dikeluarkan sepanjang bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri, dengan besaran senilai 1 sok bahan makanan pokok atau uang yang senilai. Adapun zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas semua harta produktif yang berkembang dan dimiliki oleh muzaki sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus mustahik, ketentuan 8 asnaf ini telah diatur secara jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir dan orang miskin. Ambil zakat yang lunaknya hati atau mu'alaf, untuk kemerdekaan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai wajiban dari Allah, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya mengenai infak. Infak dimaksud dalam instrumen redistribusi adalah infak di jalan Allah, atau bisa disebut infak fisabilillah. Infak ini harus berbentuk sebuah materi, bisa berupa uang maupun barang. Tidak ada ketentuan khusus mengenai besaran infak, syarat minimal berinfak maupun kelompok penerima manfaatnya. Jadi penerima manfaat bisa muslim maupun non-muslim, atau sebuah lembaga, bisa pula makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Secara umum, hukum infak adalah sunnah atau sangat direkomendasikan dalam ajaran Islam. Untuk poin selanjutnya ada sedekah, adalah melakukan pemberian di jalan Allah baik dalam bentuk material maupun non-material. Sedekah non-material contohnya adalah tersenyum, di mana Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang sangat terkenal menyatakan bahwa tersenyum itu sedekah. Dengan demikian, dimensi sedekah ini lebih luas dibandingkan dengan infak, karena mencakup aspek non-material. Adapun infak pada dasarnya sama dengan sedekah material. Dari segi pemanfaatan, sedekah juga sangat fleksibel. Yang terpenting adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Selanjutnya yang terakhir adalah wakaf. Wakaf adalah ibadah di bidang harta yang dilakukan dengan prinsip menahan pokok hartanya untuk digunakan dan dikembangkan sesuai peruntukannya, dan manfaatnya kemudian disalurkan pada kelompok penerima manfaat tertentu. Harta wakaf diserahkan oleh wakif, dikelola oleh nazir, dan manfaatnya diterima oleh mauquf alai. Wakaf ini disebut sebagai sedekah jariah atau infak jariah. Harta wakaf ini bisa berupa harta berupa aset tetap maupun berupa aset bergerak seperti uang. Khusus wakaf uang ini ia memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan investasi, baik investasi di sektor real maupun di sektor keuangan syariah. Yang perlu dijaga adalah agar nilai pokoknya tidak berkurang. Karena itu, nazir dalam pengelolaannya perlu mempertimbangkan aspek pengetahuan dan kompetensi bisnis.
serta memiliki pemahaman dan kemampuan atas pengelolaan risiko yang ditimbulkan dari penggunaan wakaf uang tersebut. Dalam pendistribusian dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa tipologi. Yang pertama adanya maslahah oriented economic man, di mana tingkat kesadaran untuk melaksanakan ibadah jiswaf adalah yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran pentingnya semangat berbagi pada aktivitas konsumsi yang dilakukan. Pada masalah oriented consumer, lebih menyukai kemaslahatan atau kebermanfaatan bersama yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan ibadah jiswaf. Karena adanya jiswaf membantu orang lain akan meningkatkan pemanfaatan dan keberkahan dari harta yang dimilikinya. Tipe konsumen pada masalah oriented economic man memiliki kesadaran tinggi bahwa harta adalah amanah dan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan atau kebermanfaatan bersama umat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu konvensional konsumer. Untuk definisinya sendiri yaitu konsumen yang memandang harta sebagai milik pribadi sepenuhnya dan cenderung individualistis. Mereka tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan ibadah jiswaf. Konvensional konsumer, ia akan senantiasa menghitung dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan detail. Baginya, berbagi adalah beban sehingga tidak mudah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran konvensional konsumer adalah rendah untuk berjiswaf. Dengan paradigma seperti itu, maka komitmen untuk berjiswaf dari konvensional konsumer juga rendah. Oleh karena itu, dampak terhadap distribusi juga kurang baik dan rendah. Selanjutnya, asetik konsumen. Konsumen yang memiliki kesadaran religius tinggi dan sangat berkomitmen terhadap ibadah termasuk siswa, namun orientasinya lebih ke penyucian diri atau tazkiyah daripada distribusi ekonomi. Mereka memberi karena ingin mendapatkan pahala dan menjauh dari dunia, bukan karena konsep keadilan sosial. Pada tipologi ini, karena ia memiliki orientasi ukhrawi yang tinggi, maka kesadaran maupun komitmen berbaginya dalam pelaksanaan ibadah siswa akan tinggi. Kondisi distribusi juga akan berjalan dengan kurang baik dan dampak hasilnya juga bersifat low impact. Maksudnya adalah karena tipologi ini tidak memiliki orientasi dunia dalam hal produktivitas yang optimal, maka potensi kemampuan mendorong keseimbangan distribusi akan lebih kecil dibandingkan dengan masalah oriented consumer. Oke, yang terakhir ada apathetic consumer. Pada tipologi ini, konsumen cenderung tidak memiliki tingkat kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan jiswaf yang tinggi. Ini dikarenakan karakteristiknya yang justru menjadi beban bagi orang lain. Konsumsinya bergantung pada belas kasih orang lain, dan ia sendiri tidak memiliki semangat untuk membantu yang lain. Jadi apathetic consumer adalah konsumen yang tidak peduli terhadap ibadah jiswaf maupun manfaat sosialnya. Mereka kurang memiliki semangat berbagi dan tidak merasa bertanggung jawab secara moral maupun agama.